Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida Rindiani dari kelas 2A jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Baiklah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari matkul Hukum Internasional sebagai tugas absensi perkuliahan saya. Ada kapal penumpang yang difungsikan menjadi kapal rumah sakit di Laut Merah untuk merawat korban-korban konflik Palestina dan Israel. Kapal ini sendiri berbendera Turki dan merawat 500 warga Palestina. Pada malam hari, tanggal 1 bulan Juni 2022, kapal ini diserang oleh tentara Israel. Serangan ini menewaskan 20 kru kapal yang berkebangsaan Turki dan Jerman. Pertanyaannya, kira-kira apakah negara Israel tersebut bisa diminta pertanggungjawaban dan kemana tindakan tersebut akan diadili? Baiklah, saya ingin menjawab sedikit dari pertanyaan tersebut. Tindakan Israel dalam menyerang kapal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional, terutama jika serangan tersebut dianggap sebagai tindakan agresi tanpa alasan yang sah. Pertanggungjawaban Israel bisa diminta melalui jalur diplomasi internasional, termasuk melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, atau melalui pengadilan internasional seperti Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Berdasarkan informasi yang diberikan, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan terkait pertanggungjawaban negara Israel atas serangan terhadap kapal rumah sakit tersebut. Yang pertama, serangan terhadap kapal rumah sakit yang berbendera Turki dan membawa warga Palestina dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa yang melindungi fasilitas medis dan personel medis dalam konflik bersenjata. Yang kedua, negara Israel dapat diminta pertanggungjawaban atas serangan tersebut melalui mekanisme hukum internasional seperti yang pertama, Pengadilan Pidana Internasional atau ICC, jika Israel dan Turki adalah anggota ICC tersebut dan tindakan tersebut memenuhi yurisdiksi ICC. Yang kedua, bisa melalui Mahkamah Internasional atau ICJ jika Israel dan Turki sepakat untuk membawa kasus ini ke ICJ. Yang ketiga, badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berwenang, seperti Dewan Keamanan PBB, untuk menyelidiki dan mengambil tindakan yang diperlukan. Selain itu, Turki sebagai negara bendera kapal juga dapat mengambil langkah-langkah diplomatik dan hukum lainnya untuk menuntut pertanggungjawaban Israel atas serangan tersebut. Mari saya jelaskan penjelasan lebih lanjut lainnya. Serangan terhadap kapal penumpang yang difungsikan sebagai kapal rumah sakit di Laut Merah pada tanggal 1 bulan Juni tahun 2022 merupakan suatu insiden yang memunculkan sejumlah isu hukum dan kemanusiaan yang serius. Yang pertama, terdapat pelanggaran hukum perang. Kapal rumah sakit diakui oleh hukum internasional sebagai entitas yang harus dilindungi selama konflik. Serangan terhadap kapal semacam itu dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum perang yang mengatur perilaku pihak dalam konflik bersenjata untuk melindungi kehidupan manusia, terutama warga sipil dan personel medis. Yang kedua, terdapat pelanggaran hukum kemanusiaan internasional. Kapal rumah sakit memiliki perlindungan khusus di bawah hukum kemanusiaan internasional yang menetapkan prinsip-prinsip untuk melindungi dan menghormati kehidupan dan martabat manusia selama konflik bersenjata. Serangan terhadap kapal semacam itu merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip-prinsip tersebut. Yang ketiga, terdapat yurisdiksi Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Jika terbukti bahwa individu atau pejabat Israel bertanggung jawab atas serangan tersebut, mereka dapat diadili di Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC di Den Haag, Belanda. ICC memiliki yurisdiksi untuk menuntut individu yang melakukan kejahatan perang, termasuk dari negara yang tidak menjadi anggota ICC. Yang keempat, terdapat tanggung jawab negara. Selain individu atau pejabat yang secara langsung terlibat dalam serangan, negara Israel juga dapat diminta pertanggungjawaban atas insiden tersebut, terutama jika terbukti bahwa serangan tersebut direncanakan atau didukung oleh pemerintah Israel sendiri. Yang kelima, terdapat pengawasan internasional. Insiden serangan terhadap kapal rumah sakit dapat menimbulkan permintaan untuk pengawasan internasional yang lebih ketat terhadap tindakan militer
yang dilakukan oleh negara-negara dalam konflik bersenjata. Dengan demikian, serangan terhadap kapal rumah sakit di Laut Merah pada tanggal 1 bulan Juni tahun 2022 bukan hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga memunculkan pertanyaan etis dan kemanusiaan yang penting dalam konteks konflik antara Palestina dan Israel. Serangan terhadap kapal rumah sakit tersebut melanggar prinsip-prinsip hukum perang dan hukum kemanusiaan internasional. Pada intinya, terdapat beberapa mekanisme hukum internasional dan diplomasi yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas serangan terhadap kapal rumah sakit tersebut, tergantung pada yurisdiksi dan kesepakatan antara negara-negara yang terlibat. Serangan terhadap kapal penumpang yang difungsikan sebagai kapal rumah sakit merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Negara Israel dapat diminta pertanggungjawaban atas serangan tersebut melalui berbagai mekanisme hukum internasional, termasuk melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dan kasusnya bisa diajukan ke Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC di Den Haag, Belanda. ICC memiliki yurisdiksi untuk menuntut individu yang melakukan kejahatan perang atau serangan terhadap kapal tersebut, termasuk dari negara yang tidak menjadi anggota ICC. Intinya, individu atau pejabat Israel yang bertanggung jawab dapat diperiksa dan diadili di ICC. Sekian penjelasan dari saya mengenai serangan negara Israel terhadap kapal berkebangsaan Turki dan Jerman dan tewasnya beberapa kru yang bertugas merawat ratusan warga Palestina pada tanggal 1 bulan Juni tahun 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.